Bab 921. Impian terwujud. Baiklah, Kak Claudia, kamu cepat pulang. Kamu telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kata pemimpin tim itu. Nathan menatap pemimpin tim itu. Sangat berterima kasih. Bu, ayo pergi. Nathan menuntun Claudia pulang ke rumah kecilnya. Kirana dan Sienna mengikuti. Melihat gadis cantik itu, Claudia tampak terkejut. Ibu, ini menantu perempuanmu, Kirana Andersen. Nathan memperkenalkan sambil tersenyum. B, Ibu, Anda sudah cukup menderita. Mata Kirana merah karena menangis. Kemudian memperkenalkan Sienna dengan singkat. Semua orang kembali ke rumah kecil bersama. Selama hampir 30 tahun, Claudia selalu bermimpi suatu hari bertemu putranya. Walau dengan taruhan nyawa, dia juga bersedia. Tetapi dia mengerti, selamanya tidak akan pernah bisa keluar dari Hermahem. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Bertemu dengan putranya adalah impian termahal, tidak mungkin terrealisasikan. Dia tidak menduga hari ini impiannya menjadi kenyataan. Putranya muncul, bersama dengan menantunya. Sepanjang jalan, Claudia terus menangis. Namun itu semua air mata kebahagiaan. Nak, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Claudia sangat penasaran, seharusnya keluarga Clark sudah memutuskan semua informasi tentang dia. Aku mengutus orang untuk mencari tahu, kata Nathan. Sepanjang jalan Claudia bertanya ini dan itu. Melihat putranya seperti tidak ada bahan yang habis dibicarakan. Sesampai di rumah kecil, melihat batu nisan itu ekspresi Claudia berubah. Nak, kamu jangan hiraukan. Saat berbicara, Claudia menutup kata-kata di batu nisan dengan tubuhnya. Nathan berkata, Ibu, tidak perlu ditutupi, aku sudah tahu ceritanya. Di atas tertulis namaku. Wajah Claudia langsung runtuh. Menurutnya, tidak baik jika Nathan tahu terlalu banyak. Setelah tiba di rumah kecil, Claudia menuangkan air dan mencuci buah. Tapi dihentikan Kirana. Ibu, bagaimana boleh ibu yang melakukan ini? Claudia memandang Kirana dan menangis kegirangan. Nak, aku sangat bahagia. Impianku selama sisa hidupku terwujud. Kamu telah menemukan istri yang cantik, berbakti dan baik hati. Sudah tidak ada penyesalan lagi dalam hidup ini. Ibu, selanjutnya aku akan membiarkanmu menikmati hidup. Aku akan menjadikanmu ibu paling bahagia di dunia. Nathan memegang tangan Claudia erat-erat. Kamu datang menemui ibu sudah puas. Claudia tersenyum. Ibu, aku ingin tanya, apa ibu pernah berpikir untuk pergi dari sini? Nathan bertanya. Tidak boleh pergi. Apa kamu tidak lihat batu nisan di depan pintu? Jika aku keluar selangkah dari sini, mereka akan membunuhmu. Nathan terus bertanya, Ibu, apa dengan satu batu nisan bisa membelenggumu? Bukan begitu, masih ada orang yang mengawasiku setiap saat, mereka tidak akan pernah mengizinkanku keluar dari Hermahem. Bab 922. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menindas Ibu Nathan. Claudia melanjutkan, bukan hanya kota Hermahem, sudah hampir 30 tahun, sebenarnya ruang lingkup kegiatanku hanya berada di jalan yang tadi kita lalui. Mereka memberiku aturan, tidak boleh keluar dari jalan ini, jika tidak aku akan dianiaya. Bola mata Nathan hampir terbang keluar. Apa? Selama hampir 30 tahun, ibu hanya boleh beraktivitas di jalanan itu? Nathan bertanya dengan heran. Ternyata hampir 30 tahun lebih menakutkan daripada dikurung di kota adalah dikurung dalam satu jalan ini. Sangat kejam. Sungguh keji. Ya. Perintah keluarga Clark ke Hermahem adalah untuk mengurungku di Hermahem, namun orang-orang di Hermahem takut melakukan kesalahan membuatku melarikan diri, jadi mereka mempersempit area dan mengurungku di jalan ini. Claudia menghela nafas panjang. Duar. Urat-urat biru di wajah Nathan meledak. Sebuah kilatan haus darah melintas di matanya. Dia memiliki niat membunuh. Kirana terharu dan bertanya, Ibu, apa selama ini Ibu menjadi petugas kebersihan? Claudia mengangguk, ya, mereka membatasi segalanya juga melarangku mencari pekerjaan. Jadi hanya bisa menjadi petugas kebersihan, untuk bisa bertahan hidup. Melihat Kirana menangis, Claudia tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku baik-baik saja. Upah yang aku dapatkan, ditambah memungut sampah, cukup untuk hidup. Tapi semua orang tahu apa yang terjadi.
Pemandangan Claudia yang tunduk pada 50.000 tidak akan terlupakan. Ibu, penyakitmu. Suara Kirana tersendat. Sebenarnya tidak apa-apa, semua penyakit lama. Selama minum obat tidak akan kambuh. Asalkan hari tidak mendung atau hujan. Claudia mengatakan dengan mudah. Tapi rasa sakit yang menyiksanya membuat dia terlihat lebih tua 20 tahun. Pada saat ini, Claudia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Tidak, kalian harus cepat pergi, ibu tidak bisa berlama-lama menahanmu." Nathan dan Kirana tampak bingung, "Ada apa?" "Mereka terus mengawasiku, sudah 30 tahun, tidak ada yang boleh masuk ke halamanku, atau berkomunikasi denganku. Aku tidak pernah mengunci pintu, karena tidak ada yang berani datang. Kalian cepat pergi, jika mereka mengetahui kalian di sini, kalian akan dalam bahaya. Mungkin akan dianiaya." Claudia tampak panik dan buru-buru mendorong Nathan pergi. Hanya saja Nathan tidak bergerak. "Bu, tidak apa-apa, ada aku, tidak ada yang bisa menindasmu." Nathan mencibir, "Di dunia ini, tidak ada yang bisa menindas Ibu Nathan." "Nak, Kirana, kalian cepat tinggalkan tempat ini. Orang-orang ini tidak boleh disinggung. Cepat pergi. Mereka akan segera tahu." Claudia hampir menangis karena panik. Bab 923. Apa kalian sering memukulnya? Dia tahu orang-orang itu mengawasinya setiap saat. Kedatangan Nathan pasti akan segera diketahui. "Pergi." Claudia bahkan mendorong Nathan untuk pergi. Geletak. Tetapi tepat saat ini, suara pintu gerbang terbuka. Wajah Claudia berubah drastis. Celaka. Mereka datang. Wajah Claudia sepucat kertas. "Tua bangka, ada orang yang datang ke rumahmu. Apa kamu sudah lupa aturannya? Berani membawa orang luar pulang?" Ada suara aneh dari luar. Ketika Nathan melihat ekspresi ibunya yang ketakutan, dia tahu ibunya sering ditindas. "Bagaimana sekarang?" Claudia panik seperti cacing kepanasan. "Ibu jangan takut. Ada aku di sini. Ayo, kita keluar." Nathan keluar ke halaman. Melihat beberapa anak muda yang bermuka garang. "Tua bangka, kamu berani membawa orang masuk ke rumahmu. Kamu ingin dipukuli." Orang yang memimpin mencibir. Claudia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Nathan. Sekejap, Nathan marah. Dia bertanya, "Apa kalian sering memukulnya?" "Ya." Wanita jalang rendah tua bangka. "Kenapa kalau memukulnya?" Beberapa pemuda tertawa. Mereka tidak memperhatikan Nathan sudah marah. "Tua bangka, cepat berlutut. Kamu telah melanggar aturan. Aku akan memukulmu 20 kali." Teriak pemuda itu. Claudia menjadi semakin ketakutan. Tubuhnya gemetaran. Rupanya dia sering ditindas. Padahal tubuhnya sudah lemah. Tidak mungkin menahan siksaan mereka. "Beraninya kamu bersembunyi. Lihat bagaimana aku akan menarikmu keluar." Pemuda itu dengan agresif mendatangi Nathan. Ingin menarik Claudia keluar. Plak. Tapi sepasang tangan yang kuat menggenggam pergelangan tangannya. Seperti tang. Tidak bisa dilepas. "Kamu." Pemuda itu menatap Nathan dan berkata dengan marah. "Cepat lepaskan aku. Jika tidak, aku akan memukulmu juga." Brak. Mata Nathan melihat kilatan dingin. Dia menendang pemuda itu terpelanting keluar. Brak. Setelah jatuh, pria itu memuntahkan buih darah dari mulutnya. "Pukul dia. Pukul sampai mati." Beberapa orang lain segera maju menyerang. Sienna maju dalam satu langkah. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Menghabisi beberapa pemuda ini. Claudia tercengang. Anaknya dan gadis itu begitu kuat. Beberapa orang merangkak bangun dan mengancam. "Bagus kamu Claudia Wilson. Kamu mencari bantuan untuk meninggalkan Hermahem. Oke. Kalau begitu kamu tunggu. Jika kamu bisa meninggalkan Hermahem, aku akan mengaku kalah." "Tidak, aku tidak. Aku tidak akan meninggalkan Hermahem." Claudia dengan cepat menyangkalnya. Kenyataan sudah di depan mata. "Kamu masih mengelak. Kamu tunggu saja." Orang-orang itu segera melarikan diri untuk meminta bala bantuan. Bersambung.